Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-31. Maka mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk kasih dan cinta-Mu yang boleh kami alami hingga saat ini. Kami juga bersyukur untuk hari baru dan kehidupan baru yang boleh kami alami hingga saat ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun hidup kami di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Semoga kami selalu berjalan di bawah naungan kasih-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Persesuaian antara kata dan tindakan atau perbuatan, dan jangan munafik. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, berpikir, berbicara, dan bertindak itu adalah ekspresi untuk menegaskan keberadaan atau eksistensi manusia. Pikiran, perkataan, dan perbuatan itu menunjukkan corak khas adanya manusia. Manusia saat ini cenderung berpikir cemerlang, berkata baik, dan berjanji manis. Ketidaksesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan melahirkan kesan kosong dan tanpa bobot. Mungkin harus disebut sebagai palsu dan menjijikkan. Tindakan selalu menegaskan, memperkuat, dan memperdalam isi dari pikiran dan perkataan seorang manusia. Aktivitas manusia itu tidak cukup kalau hanya melulu berpikir dan berbicara banyak, tetapi mesti diimplementasikan atau diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Sederhananya ialah bahwa doktrin tanpa aplikasi itu adalah pengetahuan yang gersang. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kisah dalam Injil yang baru kita dengar tadi memperlihatkan kepandaian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bentuk kepandaian yang dimiliki oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ialah mempelajari dan mengajarkan hukum Musa. Namun
kekeliruan yang dimiliki oleh orang Farisi dan para ahli Taurat, yaitu bertindak tidak sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari. Belajar lain, bicara lain, dan buat lain. Orang-orang Farisi melakukan suatu pekerjaan dan tindakan dengan maksud supaya dilihat orang. Kelihatan saleh, suci, lembut, dan ramah. Tetapi padahal berpura-pura suci. Mereka hanya pandai mengajarkan hukum Musa, tetapi tidak melakukannya. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, manusia zaman ini lebih condong untuk berbicara banyak daripada melaksanakan apa yang sudah dibicarakan. Aplikasi dari ide atau gagasan atau sebuah pembicaraan itu sedikit dan bahkan tidak ada sama sekali. Ada banyak kaum intelektual saat ini yang memiliki ide serta gagasan yang begitu cemerlang. Idenya itu memang bagus-bagus semua, tetapi mereka sendiri tidak mempraktekannya. Ada banyak orang yang berkoar-koar menyerukan keadilan, kesejahteraan, cinta, damai, kasih, serta nilai-nilai etis. Tetapi hidup mereka itu lain, terperangkap ke dalam korupsi dan mempertontonkan mentalitas yang kurang manusiawi. Begitupun di panggung politik. Ada sebagian orang yang hanya tahu menyampaikan slogan-slogan kosong demi kepentingan pribadi. Yesus justru hari ini memperbaiki kekeliruan itu dengan menegaskan bahwa pentingnya kesesuaian antara kata dan perbuatan atau tindakan kita. Di zaman ini kita mesti hati-hati ya dengan perilaku manusia yang hanya tahu berbicara sementara tidak berbuat apa-apa. Jangan sampai kita dimanipulasi atau ditipu oleh janji dan kata-kata manis. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mengajarkan hukum Taurat, hukum Musa yang sebenarnya baik. Tetapi perilaku mereka sehari-hari menunjukkan kebohongan mereka sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, lain di bibir, lain di hati. Beda kata, beda tindakan. Indah di atas kertas, tetapi miskin di praktek. Itulah sikap munafik. Sebagai pengikut Kristus yang setia, melalui sabdanya hari ini, Yesus Kristus mengajak dan mengajarkan kita untuk hidup jujur dan seimbang antara kata dan perbuatan atau tindakan kita. Di tengah zaman yang sangat bergejolak ini, ya, kita dipanggil untuk menjadi pemimpin yang berintegritas. Menjadi pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang melakukan dan menghidupkan apa yang telah diajarkan, apa yang sudah dibicarakan. Pemimpin yang sungguh melayani dengan rendah hati, yang melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang tulus, bukan untuk dipuji orang dan mencari kedudukan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki kerendahan hati dan kesetiaan. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, serta mewartakannya kepada sesama, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.